Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa fi ayatil ukhra fadhkuruni wadhkurukum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita marilah selalu kita curahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selanjutnya kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang mu'tabar keduanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di setiap detik kehidupan kita Allah penuhi dengan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga tidak ada ruang tanpa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya selaku kita manusia, insan yang selalu mempergunakan rahmat dan nikmat Allah itu untuk selalu berterima kasih, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ketika kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, maka akan semakin kuat dan besar pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita ingkar dan kufur, maka akan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara kita mensyukuri nikmat Allah ini ada dengan beberapa cara.
Yang pertama dikatakan dengan syukur bil lisan. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri dengan lisan yang Allah berikan kepada kita, dengan mengucapkan alhamdulillah. Selebih daripada itu, maka dengan menyebut-nyebut rizki atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka beritahukan. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, maka kita memberitahukan kepada saudara kita. Tentunya setelah kita memberitahukan kepadanya, kita ikut berbagi dengannya atas nikmat yang Allah berikan. Dan tidak semua saudara kita mungkin bisa menerima apa yang kita sebut tentang nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bijak-bijaklah kita dalam memberitahukan, karena ada sebahagian dari mereka yang tidak senang mendengar nikmat dari kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur yang pertama sekali kita ucapkan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan panca indera. Bagaimana kita bersyukur dengan anggota tubuh adalah dengan menggerakkan pemberian Allah ini. Panca indera yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gerakkan ia kepada jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita mata yang bisa melihat, maka arahkan penglihatan mata kita ke arah yang diridhai oleh Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita kaki yang bisa berjalan, maka langkahkanlah kaki kita ke jalan-jalan yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita mata, tangan dan segala macam nikmat yang ada pada diri kita, tasarrufkan nikmat itu ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah berikan kepada kita adalah harta, maka pakailah harta itu ke jalan-jalan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita pangkat dan jabatan, maka pakailah pangkat dan jabatan kita itu untuk bisa memajukan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Namun sebaliknya, ketika harta, pangkat dan jabatan, panca indera, keluarga yang kita cintai, yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita sia-siakan tanpa kita jalankan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah saatnya. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nanti di suatu saat akan Allah minta pertanggungjawaban dari pangkat, jabatan yang Allah berikan, dari harta yang Allah singgahkan, dari anak dan istri yang Allah karuniai kepada kita,
dari waktu demi waktu yang Allah berikan untuk kita bisa hidup di atas dunia ini, Allah akan minta pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di mana nanti di mahkamah Allah, Allah akan tanyakan kepadamu. Allah akan pertanyakan dari segala nikmat yang Allah berikan, kamu pakai kemana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan hati. Bagaimana cara bisa bersyukur kita dengan hati? Dengan merasakan bahwa semua yang Allah berikan itu adalah, dengan semua yang kita peroleh atau yang diberikan oleh saudara kita, bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, belum tentu kita bisa meraih cita-cita kita jika Allah tidak akan memberikannya kepada kita. Betapa banyak orang hebat yang hanya menjadi rakyat biasa karena Allah tidak karuniakan pangkat dan jabatan kepadanya. Berapa banyak orang kaya yang tidak dihormati oleh manusia karena Allah tidak berikan kehormatan itu kepadanya. Maka setiap apa yang kita upayakan, setiap apa yang kita usahakan, hasil apapun yang kita peroleh saat ini, yakinlah kita bahwa itu adalah pemberian Allah semata. Sekuat apapun tenagamu dalam bekerja, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang banyak dengan tenagamu itu. Karena ukuran keberhasilan bukanlah ukuran dari usaha yang engkau peroleh. Kalaulah saja Allah mengukur keberhasilan itu sesuai dengan usaha yang kita laksanakan, sesuai dengan usaha yang kita upayakan, maka sungguh para kuli, para buruh yang bekerja dari pagi hingga sampai petang, malah sampai larut malam, sungguh merekalah yang mestinya berhak menjadi orang kaya. Tapi ternyata tidak. Orang-orang kaya ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kaya. Orang-orang yang berpangkat dan berjabatan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan bukan karena hebatmu, kayamu bukanlah karena usahamu, tapi semua itu adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa bersyukur kepada Allah, yakinlah bahwa setiap yang kita raih adalah pemberian Allah. Jika kita sudah meyakini bahwa itu adalah pemberian Allah, maka kita tidak akan merasa rugi jika hasil yang kita peroleh hari ini itu sedikit. Jika kita yakin yang kita peroleh adalah pemberian Allah, maka kita tidak akan berbesar hati, tidak akan menjadi sombong diri jika hasil yang kita peroleh itu pada hari ini jumlah yang besar. Jika saat ini kita kaya, tidak akan menjadi sombong karena kekayaan kita adalah pemberian Sang Maha Kuasa. Jika pada hari ini pangkat dan jabatan kita tinggi, kita tidak akan menjadi sombong dan congkak karena pangkat dan jabatan itu hanya dipersinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hari ini kita berada di posisi manusia biasa, rakyat biasa yang tidak mendapatkan pangkat apa-apa, kita tidak akan berkecil hati, kita tidak akan bersedih karena Allah belum memberikan kepercayaan itu kepada kita. Inilah orang yang senantiasa bersyukur dengan hatinya jika dia mampu
merasakan bahwa semua yang dia peroleh hari ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Syekh Ibrahim bin Adham pada suatu ketika beliau berkunjung ke sebuah pasar, di mana di pasar itu dengan hiruk pikuk pasar, suara demi suara yang dia dengar, terdengarlah di satu sudut pasar itu ada suara orang yang sedang menjerit dan berteriak dengan teriakan, "Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat besar ini, terima kasih ya Allah." Dia melihat, beliau menuju ke sumber suara. Sesampai di sana dia begitu terkejutnya melihat orang yang berterima kasih ini, orang yang sama sekali tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Dia duduk di sudut pasar itu sambil mengatakan, "Terima kasih ya Allah atas nikmat semua ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang besar ini." Syekh Ibrahim bin Adham bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, nikmat apa yang engkau syukuri? Nikmat apa yang engkau syukuri wahai anak muda? Engkau tidak punya tangan, engkau tidak punya kaki. Lalu nikmat besar apa yang engkau syukuri?" Anak muda ini menjawab, "Wahai saudaraku, apakah aku tidak pantas bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar Allah berikan kepadaku, yaitu lisanan dzakirun wa qalbun syakirun. Allah berikan kepadaku lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, hendaknya kita merasa malu kepada orang-orang yang menurut kita kurang nikmat dari Allah, tapi mereka mampu bersyukur. Sementara kita Allah berikan panca indera yang cukup, Allah berikan harta yang cukup, tapi kita lupa bersyukur kepada orang yang telah memberikan semua itu kepada kita. Jika dalam hati kita sudah ada syukur kepada Allah, nikmat yang sedikit akan menjadi banyak, nikmat yang banyak akan tetap menjadi cukup bagi kita. Tapi jika syukur tidak ada dalam hati kita, seluruh isi dunia ini kita berikan kepadanya, dia tidak akan mampu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tanamkanlah ke dalam diri kita rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, malah atas segala situasi dan kondisi, sebagaimana yang selalu kita ucapkan, alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin. Terima kasih, segala puji bagi Allah atas segala situasi dan kondisi. Baik itu senang, terima kasih. Baik itu susah, terima kasih. Maka para sahabat Nabi, mereka mengidam-idamkan cobaan dari Allah. Ketika mereka tidak diuji dengan masalah, mereka sedih. Tapi ketika Allah memberikan ujian, mereka berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah menjadi golongan hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Walaupun dalam ayat Al-Quran Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakirin, sangat sedikitlah dari golongan hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadanya. Semoga kita termasuk dari golongan